Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas biografi Umar Wiradikusuma dari awal kehidupan hingga perannya pada masa Orde Baru. Umar Wiradikusuma lahir pada tanggal 10 Oktober 1924, adalah sosok negarawan dan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang memiliki kontribusi besar bagi bangsa Indonesia, terutama pada masa Orde Baru. Lahir dari keluarga bangsawan di Situraja, Sumedang, Jawa Barat. Ia tumbuh dengan nilai-nilai kejujuran dan dedikasi yang kemudian menjadi ciri khasnya dalam karir politik dan militer. Kehidupan awal dan masa sebelum Orde Baru. Umar dilahirkan dari pasangan Raden Rangga Wiradikusuma dan Raden Ratna Ringgum. Ibunya wafat saat ia masih kecil, sehingga diasuh oleh neneknya di Cicalengka sebelum kembali tinggal bersama ayahnya di Ciawi. Ia menempuh pendidikan di HIS, ELS, Tasikmalaya, dan MULO Pasundan. Pada masa pendudukan Jepang, ia bergabung dengan kelompok pemuda binaan Jepang dan kemudian masuk ke pasukan pembela tanah air atau PETA pada Oktober 1944. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia menjadi anggota Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang kemudian berkembang menjadi TNI Angkatan Darat. Ia aktif di Divisi Siliwangi, terlibat dalam penumpasan pemberontakan Madiun pada tahun 1948 dan pemberontakan PRRI di Sumatera pada tahun 1959. Ia diangkat sebagai Panglima Kodam 5 Jaya dan bertanggung jawab atas keamanan Jakarta. Peran pada masa Orde Baru. Yang pertama, periode awal Orde Baru pada tahun 1965 sampai 1973, karir militer yang unggul. Seketika peristiwa G30S 1965 terjadi pada 1 Oktober 1965. Umar sebagai Panglima Kodam 5 Jaya segera mengevaluasi situasi keamanan Jakarta dan melaporkan kejadian penculikan para jenderal kepada Majen Soeharto. Ia mendukung langkah Soeharto untuk mengambil alih komando Angkatan Darat dalam rangka menstabilkan negara. Setelah itu, ia menjabat sebagai Panglima Kostra kedua pada tahun 1965 sampai 1967. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada tahun 1967 sampai 1969 dan kemudian Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada tahun 1969 sampai 1973. Selama masa ini ia berperan penting dalam memperkuat struktur militer dan menjaga keamanan negara sesuai dengan kebijakan Orde Baru. Yang kedua, periode menengah Orde Baru pada tahun 1973 sampai 1983. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Setelah pensiun dari militer, Umar dipercaya menjadi Ketua BPK ke-8. Selama 10 tahun menjabat, ia dikenal sangat tegas dan mengawasi penggunaan keuangan negara dan mengungkap praktik penyalahgunaan anggaran. Ia bahkan menyatakan bahwa tidak ada satu departemen pemerintah yang bebas dari korupsi pada masa itu dan melakukan pengawasan ketat untuk meminimalkan kerugian negara. Yang ketiga, periode akhir Orde Baru pada tahun 1983 sampai 1985, Wakil Presiden RI keempat. Pada 11 Maret 1983, Umar diangkat sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Soeharto, menggantikan Adam Malik.
Penunjukan ini dianggap mengejutkan karena ia bukan berasal dari kalangan sipil atau partai politik dominan. Sebagai wakil presiden, ia fokus pada penanggulangan korupsi dan pengawasan pelaksanaan program pembangunan. Ia kerap melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke daerah dan instansi pemerintah. Bahkan pernah menggunakan transportasi umum seperti bus untuk melihat kondisi sebenarnya di lapangan. Selain itu, ia juga dikenal sebagai sosok religius yang sering mengadakan pengajian dan salat berjamaah di Istana Wakil Presiden. Masa jabatan berakhir pada 11 Maret 1988 dan diganti oleh Soeharto. Kehidupan setelah Orde Baru. Setelah mengakhiri masa jabatan sebagai wakil presiden, Umar lebih banyak terlibat dalam kegiatan sosial dan agama. Ia tetap menjadi contoh bagi banyak orang karena integrasi dan dedikasinya yang tinggi terhadap negara. Umar wafat pada tanggal 21 Maret 2003 akibat masalah kesehatan jantung dan paru-paru dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Ia dikenang sebagai sosok negarawan yang jujur, tegas, dan memiliki kontribusi besar dalam memperkuat pemerintahan dan pembangunan Indonesia pada masa Orde Baru. Sampai sini saja video kali ini saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.